Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Mbak Naila bisa dipimpin doanya ya. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, untuk hari berikutnya bisa bergantian ya untuk berdoanya. Iya, Bu. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air, ayo bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Boleh berdiri? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, boleh duduk kembali. Nah, coba ditengok kanan kirinya. Hari ini masuk semua apa tidak? Masuk semua, Bu. Oke. Nah, sebelumnya sudah kenal sama Bu Guru belum? Belum. Oke, Bu Guru perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, Bu Guru biasanya dipanggil Nisa. Nama panjangnya Nisa Aulia Sari. Bu Nisa masih sekolah di Universitas Muria Kudus, prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Hari ini kita mau belajar pendidikan Pancasila, materi mengenal karakteristik wilayah. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita ice breaking terlebih dahulu ya. Boleh dilihat dulu. Ice breaking awal pembelajaran. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, direngkahkan, putar pergelangan. Kaki depan dilengkitkan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua, angkat kaki kedua. Ke atas tangan kita, tinggikan keduanya. Badan kita bengkakkan, angin wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Oke, sudah tahu ice breakingnya ya. Ya, Bu. Sekarang boleh berdiri terlebih dahulu. Boleh itu ya, berdiri ya, berdiri semua untuk ice breaking. Ayo Mbak Nia berdiri, Mbak Naila. Ice breaking awal pembelajaran. 1, 2, 3. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Lentikan, ayo tepuk tangan. Tepuk tangan semua. Angkat kaki ke depan. Ke atas tangan kita, ditinggal keduanya. Badan kita bungkukan, yang lain wahai teman. Berdiri dengan tegak, balik kanan serentak, balik kanan serentak. Oke, siram ayo dulu. kembali ya. Siram dulu, Bu. Nah, di layar ini gambar apa? Candi Candi Borobudur, kota di mana? Nana? Magelang, Di provinsi mana? Jawa Tengah. Iya. Iya, Bu. Iya, betul. Jogja itu Candi Prambanan. Kalau Candi Borobudur itu di Magelang, di provinsi Jawa Tengah. Siapa yang pernah ke Borobudur? Rina. Sudah pernah semua ya. Saya. Ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran kita belajar mengenal karakteristik wilayah, yaitu untuk mengidentifikasi karakteristik wilayah di Indonesia seperti pedesaan, perkotaan, gunung, pantai. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi nama kabupaten, kota, dan provinsi tempat tinggal kalian yang letaknya ada di dalam peta wilayah Indonesia. Dan yang ketiga, kalian bisa
mendeskripsikan karakteristik wilayah, kabupaten atau kota tempat tinggal kalian sebagai bagian dari identitas daerah dalam NKRI. Nah, hari ini kalian akan mendapatkan penjelasan dari Bu Nisa tentang wilayah karakteristik Indonesia. Selanjutnya kalian akan menggunakan media tentang mengenal karakteristik wilayah Indonesia, terus mengerjakan LKPD secara berkelompok dan mengerjakan soal asesmen secara individu. Mbak Ais bisa dibacakan? Nggak kelihatan, Bu. Kalau itu Mbak Lina. Indonesia adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau dan wilayah yang sangat luas. Untuk memudahkan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah administratif, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Keberagaman di wilayah Indonesia mencerminkan persatuan dalam perbedaan NKRI. Nah, iya betul. Indonesia itu adalah negara kesatuan yang terdiri dari berbagai pulau dan wilayah yang sangat luas. Ada provinsi, ada kabupaten, dan ada kota. Nah, sekarang kalian itu tinggal di kota mana? Kudus. Nah, kota Kudus itu ada di provinsi mana, Mbak Nia? Jawa Tengah. Ya, betul. Nah, keragaman di wilayah Indonesia itu juga mencerminkan persatuan dalam perbedaan NKRI. Nah, di sini provinsi adalah wilayah administratif tertinggi di Indonesia di bawah pemerintahan pusat. Setiap provinsi dipimpin oleh gubernur. Provinsi terdiri atas beberapa kabupaten dan beberapa kota. Kabupaten dipimpin oleh bupati, sedangkan kota dipimpin oleh wali kota. Baik, tadi provinsi dipimpin oleh siapa? Gubernur. Oke, betul. Nah, ini contoh Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah mempunyai banyak sekali kota. Mbak Naila, di Provinsi Jawa Tengah ada kota apa saja? Semarang. Betul, iya, Kudus, Pati. Iya, betul. Nah, karakteristik wilayah kabupaten atau kota. Hingga saat ini Indonesia memiliki 38 provinsi. Setiap kabupaten atau kota memiliki karakteristik fisik dan sosial yang berbeda. Karakteristik fisiknya ada pegunungan, pantai, dataran rendah, dan iklim yang berbeda. Siapa yang pernah ke gunung? Saya. Oke, siapa yang pernah ke pantai? Saya. Di pantai mana, Mbak Naila? Karangjae, Bu. Nah, Karangjae itu terletak di mana, Mbak? Rembang. Nah, Rembang itu di kota Rembang itu provinsi mana, Mbak Nia? Jawa Tengah. Iya, betul. Nah, karakter sosialnya ada mata pencarian penduduk, bahasa daerah, pakaian adat, dan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Contoh ada Bali. Siapa yang pernah ke Bali? Lina. Iya. Oke, Mbak Lina ke Bali main kemana saja, Mbak Lina? Ke pantai. Iya, di Bali itu banyak sekali pantai. Dan di Bali itu terkenal juga dengan patung GWK Bali, patung Garuda Wisnu Kencana. Iya, ada seni ukir yang terkenal, terus tari tradisional Bali juga. Tari tradisional Bali apa, Mbak? Becak. Oh, iya, tari becak. Nah, setiap wilayah administratif biasanya memiliki objek khas daerah. Objek khas daerah terdapat berupa tugu, monumen, museum, alun-alun, dan tempat wisata. Nah, digambar di sini ada Monas, patung GWK, Candi Borobudur, dan Gedung Sate. Siapa yang pernah ke Monas? Saya. Iya. Nah, Gedung Sate itu ada di mana? Bandung. Bandung itu provinsi mana? Jawa Iya, Tengah. betul. Kalau Candi Borobudur itu terletak di mana? Magelang. Magelang, Jawa Tengah. Iya, betul. Kalau patung GWK tadi terletak di mana? Bali.
meter yang terletak di Lapangan Merdeka, Jakarta Pusat. Nah, Monas itu dibangun untuk memperingati perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah. Nah, di sini Bu Nisa ada papan karakteristik wilayah. Di sini juga Bu Nisa ada macam-macam provinsi yang ada di Indonesia, terus kota yang ada di Jawa Tengah dan kota yang ada di Jawa Timur. Nanti Ibu contohkan ya. Di sini ada Solo. Nah, Solo itu terdapat di provinsi mana? Jawa Tengah. Nanti ditempelkan ditusuk di sini. Nanti kalian maju satu persatu untuk menempelkan ini ya. Ya, Bu. Dimulai dari Bais ya. Bais, ayo maju. Orang tak dulu. Nah, ayo selanjutnya Mbak Nia. Rakyat itu kok. Berarti dulu. Ayo Mbak Tina. Iya, di situ. Boleh. Ayo, Pati. Pati ada di mana? Jawa Barat. Ayo, kalau lupa, Pati ada di mana? Ayo, Mbak Naila, selanjutnya. Madiun. Nusa. Tapi, naik. Sulawesi. Naila brutal loh. Gak ada Jawa Barat. Oke, setelah Bu Lisa lihat kalian sudah benar semua menjawab ini, waktu menempelkannya sudah paham semua daerah provinsi, terus kota yang ada di Jawa Tengah, kota yang ada di Jawa Timur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya Bu Nisa ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti kalian mengerjakan secara berkelompok, satu kelompok 2 orang ya, Ya, Bu. berpasangan dengan teman sebangkunya. Nah, di LKPD yang pertama ada karakteristik wilayah di Indonesia. Nanti kalian menjelaskan karakteristik daerah, ada pegunungan, perdesaan, dan perkotaan. Selanjutnya ada pembagian wilayah administratif di Indonesia. Nanti kalian menjelaskan karakteristik provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan atau desa. Nah, selanjutnya akhir kalian ada objek khas daerah di Indonesia. Nanti kalian sebutkan nama objek yang ada di gambar sama informasi singkat tentang gambar tersebut. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Makasih. Ibu kasih waktu 25 menit cukup? Cukup. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak tentang soalnya? Sulit apa enggak? Lina nggak bisa. Bisa, Bu. Sulit. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, ada yang mau maju ke depan? Saya. Oke, baik. Saya perwakilan kelompok berapa, baik? Kelompok 1. Iya. Ayo dibacakan. Ini nama objeknya Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur itu terletak di Magelang, Jawa Tengah. Salah satu keunikan dari Candi Borobudur ini karena terletak pada relief atau ukiran batunya yang menghiasi dinding-dindingnya. Terus yang kedua ada Monas atau Monumen Nasional. Nah, Monas ini terletak di Jakarta. Monas didirikan untuk mengenang
perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda. Oke, tepuk tangan untuk baik. Nah, nomor 1 sudah menjawab dengan baik dan dengan benar. Artinya mereka paham tentang materi yang sudah Bu Nisa jelaskan tadi. Bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak? Kalian senang? Senang dong. Seru nggak pembelajaran hari ini? Seru dong. Oke, tadi kita sudah belajar tentang karakteristik wilayah. Ada pegunungan, ada perdesaan, dan ada perkotaan. Juga kita belajar tentang wilayah administratif di Indonesia. Ada provinsi, kabupaten, kecamatan, kota. Nah, provinsi tadi dipimpin oleh siapa, Mbak? Gubernur. Kalau kota dipimpin oleh siapa, Mbak Naila? Wali kota. Kota ya, Naila gak mendengarkan Iya, Bu. berarti Mbak Naila gak mendengarkan tadi. Bupati itu kabupaten. Bu. Kabupaten. Kalau desa dipimpin oleh siapa? Kepala desa. Sekali. Nah, setiap wilayah di Indonesia dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bentuk pembagian administratif negara. Provinsi merupakan wilayah administratif terbesar yang dipimpin oleh gubernur, sedangkan kabupaten dipimpin oleh bupati dan kota dipimpin oleh wali kota. Nah, setiap daerah memiliki karakteristik fisik seperti dataran, pegunungan, dan iklim, serta karakteristik sosial seperti mata pencaharian, budaya, dan bahasa daerah yang menjadi bagian penting dari identitas wilayah dalam NKRI. Nah, selanjutnya Bu Nisa ada soal asesmen untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami tentang materi karakteristik wilayah. Dikerjakan secara mandiri. Bu Nisa beri waktu 10 menit ya. Oke, ada yang mau ditanyakan atau yang nggak dipahami? Nomor 1. Apa? Pernyataan yang tepat tentang perbedaan kabupaten dan kota ditunjukkan oleh nomor berapa? Ayo, dilihat tadi yang sudah Bu Nisa jelaskan. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, bisa dikumpulkan ke depan ya. Oke, setelah Bu Nisa lihat pengerjaan kalian mengerjakan dengan baik dan sudah paham semua tentang materi yang Bu Nisa tadi jelaskan, dan rata-rata kalian mendapatkan nilai di atas 80. Yeay. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Bu Nisa mau memberikan kalian PR untuk mengerjakan LKS halaman 56 dari Romawi A sampai Romawi C ya. Untuk dikoreksi di pertemuan selanjutnya. Nah, karena pembelajaran sudah selesai, sebelumnya Bu Nisa mau mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Ambar-Ambar Pisang. Boleh berdiri? Ayo dong, berdiri ya, Mbak Nia. Ambar-ambar. Ayo Amis nyanyi sebentar. Kok diriku? Ambar-ambar pisang, pisangku belum masak, masak sedikit diurung bari-bari, masak sedikit diurung bari-bari, mangga lepa, patah kayu
Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sekian pembelajaran hari ini dan hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.